Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Fisika Teknik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaldi Pratama. Di samping saya yaitu Saya Ihsan. Nah, di samping saya itu Saya Dini Handayani. Dan saya Muhammad Farel Maulana. Di samping saya ada. dan perkenalkan nama saya Agung. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar gelombang. Pada dasarnya, gelombang adalah peristiwa perpindahan energi tanpa disertai perpindahan massa. Artinya, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah energinya, bukan partikelnya. Partikel medium hanya bergetar di sekitar posisi keseimbangannya. Contohnya itu bisa kita lihat pada gelombang tali atau gelombang air. Ketika kita menarik sebuah tali, itu akan tercipta gelombang. Atau misal kita membuang batu ke dalam air, itu akan terjadi gelombang. Selanjutnya, energi yang dibawa oleh gelombang terdiri dari dua bentuk utama, yaitu energi kinetik, yaitu energi yang muncul karena gerakan partikel-partikel medium. Yang kedua adalah energi potensial, yaitu energi yang tersimpan akibat tegangan atau renggangan pada medium ketika gelombang lewat. Kedua jenis energi ini saling bergantian selama gelombang merambat. Contohnya itu bisa kita lihat pada gelombang tali atau gelombang air. Ketika kita menarik sebuah tali, itu akan tercipta gelombang. Atau misal kita membuang batu ke dalam air, itu akan terjadi gelombang. Selanjutnya, energi yang dibawa oleh gelombang terdiri dari dua bentuk utama, yaitu energi kinetik, yaitu energi yang muncul karena gerakan partikel-partikel medium. Yang kedua adalah energi potensial, yaitu energi yang tersimpan akibat tegangan atau renggangan pada medium ketika gelombang lewat. Kedua jenis energi ini saling bergantian selama gelombang merambat. Pada akhirnya, yang perlu kita ingat bahwa energi berpindah sepanjang arah rambatan gelombang. Ini sebabnya gelombang dapat digunakan untuk mentransfer energi, misalnya pada gelombang suara, gelombang cahaya, atau gelombang pada tali dan permukaan air. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Untuk cara menghitung dan mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya selanjutnya. Itulah tadi penjelasan telah diberikan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus utama energi dan daya gelombang. Nah, dalam energi daya gelombang kita akan menggunakan rumus namanya kecepatan rambat gelombang, di mana ada rumusnya yaitu V akar T per U, di mana V sama dengan kecepatan gelombang, T sama dengan tali, dan U sama dengan massa linear tali. Artinya semakin besar tegangan tali atau semakin kecil massanya, gelombang akan merambat lebih cepat. Nah, itulah tadi rumus pertama yang sudah saya jelaskan mengenai kecepatan rambat gelombang. Nah, sekarang kita akan beralih ke rumus kedua, yaitu energi kinetik. Energi kinetik kecil pada segmen tali dapat dituliskan sebagai dk 1/2U tutup kurung buka kurung alpha y per alpha t tutup kurung kuadrat dx. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian kecil tali bergerak memiliki energi yang bergantung pada massa per panjang serta kecepatan getarannya. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai rumus kedua, yaitu energi kinetik. Baik, saya akan membahas yang rumus ketiga, yaitu daya rata-rata gelombang. Rata-rata daya yang dibawa gelombang dapat dinyatakan sebagai P atau daya rata-rata sama dengan 1/2U kali V kali omega kuadrat kali Y kuadrat per M, di mana omega sama dengan frekuensi sudut gelombang, Ym sama dengan amplitudo maksimum gelombang. Rumus ini menjelaskan bahwa daya gelombang akan semakin besar jika amplitudo, frekuensi sudut, kecepatan rambat, atau massa linear meningkat. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi energi dan efisiensi. Apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sementara efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan
energi secara optimal, yaitu menghasilkan lebih banyak hasil atau kinerja dengan jumlah energi yang lebih sedikit. Contohnya, Anda memiliki sebuah baterai. Energi listrik di dalam baterai ini ingin kita kirimkan ke sebuah bola lampu. Namun dalam perjalanannya dari sumber baterai ke beban atau lampu, tidak semua energi sampai dengan utuh. Sebagian energi hilang, biasanya berubah menjadi bentuk lain seperti panas. Nah, efisiensi inilah yang menjadi ukuran seberapa baik sebuah sistem dalam memindahkan energi tanpa banyak yang terbuang. Rumusnya dari transfer energi dan efisiensi yaitu eta sama dengan P keluar per P masuk dikali 100%. Nah, sekarang kita akan memakai rumus eta sama dengan 920 per 1000 dikali 100% sama dengan 92%. Artinya, terdapat 8% rugi daya, misalnya menjadi panas di kabel karena resistensi. Baik, itu saja dari saya serahkan kepada teman saya. Halo semuanya, saya Dini dan saya dapat part 4 yang dimana berkaitan tentang penerapan teknik elektro pada energi dan daya gelombang. Yang pertama adalah transmisi sinyal listrik. Di kabel koaksial, sinyal listrik itu merambat dalam bentuk gelombang, yang dimana gelombang ini yang menghantarkan energi dari titik satu ke titik yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah osilasi antena. Antena itu bekerja dengan cara menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang itulah yang bergantung pada frekuensinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu gabungan antara induktor yang dinamakan dengan L dan kapasitor yang dinamakan dengan C. Di rangkaian ini, energi bisa bolak-balik tersimpan antara medan listrik dan medan magnet. Jadi, kesimpulan dari part ini adalah semakin besar amplitudo dan semakin tinggi frekuensi gelombang, maka semakin besar energi dan daya yang dibawanya. Dan konsep-konsep ini dipakai langsung dalam dunia teknik elektro, mulai dari kabel data, antena, sampai rangkaian elektronik. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kita tersebut bahwa dalam fisika teknik, gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang dengan membawa energi, tetapi tanpa memindahkan materi secara permanen. Dan energi gelombang bergantung pada amplitudo dan frekuensi gelombang.